Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar yang telah kami ambil dengan judul alat pengaman mobil berbasis Arduino. Next. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri beranggotakan saya Raffi Walu Yudianto, NIM 20101042, dan selanjutnya ada Alicia Kinanti, NIM 20101046. Kemudian ada Gideon Alexander dengan NIM 20101053, dan ada Ananda Hanif Pariksit dengan NIM 20101064. Kemudian untuk topik bahasannya ada satu, masalah dan solusi. Kemudian untuk kedua ada komponen alat. Kemudian untuk yang topik bahasan ketiga ada diagram blok. Kemudian untuk topik yang terakhir ada rangkaian skematik dan simulasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem phase solution. Untuk latar belakangnya sendiri, mobil adalah alat transportasi yang banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga banyak mobil ditemui di sekitaran kita. Di situasi saat ini, mobil sering dijadikan target tindakan kriminal pencurian mobil. Pemilik mobil harus memiliki sistem keamanan ekstra selain kunci utama saat mobil diparkir atau ditinggal, karena jika hanya mengandalkan kunci saja, sekarang tidaklah menjamin aman. Apalagi melihat kondisi masyarakat yang serba kekurangan akibat pandemi memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas guna untuk mencukupi kehidupan. Banyak tindakan kriminal saat ini, apalagi jika berbicara tentang mobil. Seperti contohnya pencuri yang nekat untuk mencuri mobil, namun ternyata bukan hanya tindakan pencurian mobil, tetapi pencurian barang-barang berharga di dalam mobil yang terparkir mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dengan cara memecahkan kaca mobil. Selanjutnya untuk solusinya adalah, maka dengan hal tersebut dibuatlah alternatif yang lebih efisien untuk mengantisipasi hal tersebut, yakni sebuah alat keamanan mobil saat diparkir atau ditinggal oleh pemiliknya adalah berupa alarm. Sejauh ini mikrokontrol sangat dekat dengan kehidupan kita. Mikrokontrol berperan penting pada barang-barang yang sering kita jumpai, terutama berguna untuk perancangan alat pengaman mobil tersebut. Dalam hal ini, perancang membuat alarm sekaligus pengaman untuk setiap pemilik mobil dengan sistem berbasis mikrokontroller. Mikrokontroller yang akan dipakai ialah Arduino Uno. Kemudian terdapat komponen sensor vibrasi, sensor peer, baterai, dan buzzer. Dengan alat ini mampu mendeteksi adanya pencuri memecahkan kaca mobil dengan sensor getar dengan mikrokontroller, di mana jika ada pencuri, maka alarm di mobil akan berbunyi. Lalu selanjutnya ada komponen dan alatnya. Yang pertama itu ada Arduino. Mikrokontrol merupakan sebuah semikonduktor yang dapat diprogram sehingga memiliki fungsi tertentu, seperti mengendalikan perangkat lain maupun membaca nilai yang dihasilkan oleh sensor dan sistem sebuah komputer kecil yang pada umumnya digunakan dengan tujuan penggunaan daya listrik dan memori yang kecil. Alat Arduino merupakan salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya merupakan sebuah papan elektronik di mana papan tersebut mengandung mikrokontroller Atmega 328. Arduino merupakan pengendali yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Alat ini digunakan dalam penelitian untuk menciptakan sebuah sistem keamanan kendaraan pada mobil. Adapun selanjutnya yaitu sensor vibrasi atau sensor getaran, yang dimana sebuah alat ini yang dimanfaatkan sebagai alat ukur yang dapat mengukur getaran pada suatu benda yang mana nantinya akan menghasilkan data yang dipergunakan untuk kepentingan pada sebuah percobaan atau digunakan untuk melakukan antisipasi jika terjadi hal-hal pencurian atau yang tidak diinginkan. Lanjut kepada sensor PIR digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia.
serta mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Namun, pada alat perancang sensor ini bertitik fokus pada keberadaan orang atau manusia terhadap mobil yang terpasang oleh sensor ini sebagai tujuan itu utamanya. Ada juga alatnya yang bernama buzzer yang berfungsi sebagai penanda apabila sensor getar telah terbaca dan tidak akan berdering apabila sensor vibrasi tidak mengalami getaran. Jadi buzzer ini berfungsi jika ada getaran. Jadi tidak ada getaran maka tidak akan berfungsi. Pada sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerjaan buzzer hampir sama dengan speaker, tapi bedanya buzzer ini ya, mengubah getaran listrik jadi getaran suara, sama aja kayak speaker sih. Baterai, dan juga ada baterai yaitu perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektro. Baterai itu biasanya sebagai pembangkit daya, tapi di sini dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik, seperti senter ponsel listrik. Ketika baterai memasak daya listrik, terminal positif adalah katoda dan terminal negatifnya adalah anoda. Kemudian untuk bagian ketiga ada diagram blok. Next. Untuk diagram blok sendiri terdapat ada baterai, sensor vibrasi SW420, kemudian ada sensor VIR dan kemudian ada outputnya sebagai buzzer. Blok merupakan representasi komponen fisik dan komponen logis dalam suatu sistem. Tujuan pembuatan blok diagram adalah untuk menunjukkan bagian utama pada saat pembuatan sistem baru maupun perbaikan sistem yang sudah ada. Pada diagram blok, perancangan alat pengaman mobil berbasis Arduino Uno terdapat 3 blok, yakni blok input, blok output, dan blok microcontroller. Blok input bertitik fokus pada masukan. Di blok input terdiri atas baterai, sensor vibrasi SW420, dan sensor VIR. Untuk keluaran atau blok output terdapat komponen buzzer serta blok microcontroller Arduino Uno. Cara kerja blok diagram adalah yang paling utama agar komponen dapat berfungsi, kita membutuhkan baterai. Nantinya baterai akan membagikan sumber tegangan ke semua komponen yakni sensor, microcontroller, dan juga buzzer. Selanjutnya, apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan seperti pencuri memaksa membuka mobil atau memecahkan kaca mobil, maka getaran yang dihasilkan akan diteruskan ke sensor vibrasi SW420. Sensor ini berguna untuk menangkap respon berupa getaran, sehingga sensor akan melanjutkannya ke Arduino. Setelah Arduino memproses dan menangkap sinyal dari sensor vibrasi, selanjutnya Arduino akan mengirimkan langsung ke blok output yang tersambung pada komponen buzzer. Komponen buzzer akan bertindak dengan mengeluarkan bunyi atau alarm. Sama halnya dengan sensor vibrasi, sensor VIR juga merespon inputan berupa pendeteksi keberadaan manusia. Setelah itu, jika sensor VIR menangkap deteksi seperti orang yang mendekat, maka sensor akan mengirimkan pesan ke Arduino. Arduino akan menangkap sinyal masukan tersebut, kemudian langsung meneruskan ke komponen buzzer sehingga komponen tersebut menghasilkan suara atau alarm. Selanjutnya itu ada rangkaian skematik dan simulasi. Nah, di sini merupakan gambar dari rangkaian skematik untuk rangkaian alat pengaman mobil. Untuk simulasinya akan dijelaskan oleh Ananda. Selanjutnya untuk simulasinya yaitu seperti ini. Untuk bagian kaki pin di PIR itu disambungkan ke kaki pin nomor 2 Arduino. Lalu untuk sensor vibrasinya untuk kaki pin outputnya itu disambungkan ke nomor 4 Arduino. Lalu untuk buzzernya disambungkan positifnya ke kaki pin nomor 3 di Arduino. Lalu untuk tegangan ini disambungkan ke positifnya baterai, sama halnya dengan sensor vibrasi. Lalu untuk groundingnya itu dimasukkan ke kaki negatifnya baterai, sama halnya juga dengan yang vibrasi sama yang buzzer. Lalu kita coba mulai. Di sini pada saat sensor PIR menerima input berupa adanya keberadaan manusia, yaitu
dalam kondisi high, maka buzzer akan berbunyi. Lalu pada saat sensor peer-nya dalam kondisi low atau tidak mendeteksi adanya keberadaan manusia, maka buzzer akan off. Lalu selanjutnya untuk sensor vibrasi itu pada saat sensor vibrasinya menerima getaran atau dalam kondisi high, maka buzzer akan berbunyi. Selanjutnya apabila sensor vibrasinya tidak mendeteksi getaran atau dalam kondisi low, maka buzzer akan stop, tidak akan berbunyi. Kemudian untuk poin kelima ada kesimpulan. Kesimpulan dari tugas besar pada kali ini yaitu satu, pada perancangan alat pengaman mobil menggunakan microcontroller Arduino Uno karena sangat efektif dalam membuat sistem keamanan terutama pada kendaraan. Kemudian untuk yang kedua, sensor yang dipakai terdapat 2 buah, yaitu sensor vibrasi atau getaran dan sensor peer. Kemudian untuk ketiga, komponen buzzer memiliki prinsip kerja yang sama dengan loudspeaker yang dapat mengeluarkan suara. Kemudian untuk yang keempat, sensor akan menangkap getaran ataupun mendeteksi orang yang berjarak kurang lebih 1 meter. Kemudian microcontroller akan menangkap sinyal dari sensor, lalu diteruskan ke buzzer yang nantinya buzzer akan mengeluarkan suara berupa alarm. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok 7 dengan judul alat pengaman mobil berbasis Arduino Uno. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah prototipe dari alat pengaman mobil berbasis Arduino. Jadi ini untuk pin dari microcontroller Atmega-nya yang digunakan itu pin 23 sama 4. 23 dan 4 ya. Kemudian pin 2 disambungkan ke pin out-nya sensor peer. Kemudian untuk pin VCC-nya, VCC dari sensor peer-nya nanti digabung sama pin untuk ini VCC dari sensor SW420. Kemudian untuk pin yang ke nomor 3 tersambung ke pin out-nya SW20. Kemudian untuk pin nomor 4 disambungkan ke kaki positif dari buzzer. Kemudian berlanjut untuk kaki negatif dari buzzer nanti disambungkan ke grounding dari sensor peer dan sensor SW420 juga, nanti disambungkan untuk kaki dari negatif dari baterainya juga. Namun karena ada kekurangan bahan dan kekurangan alat, jadi ini hardware-nya belum sempurna, belum disempurnakan karena masih ada kurang dalam bahan, masih ada kurangan yaitu dari baterainya. Kemudian untuk semua pin grounding dari masing-masing dari ini, dari buzzer, kemudian dari SW420, kemudian dari sensor peer-nya nanti digabung untuk digroundingkan. Untuk selanjutnya untuk mekanismenya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ananda, sensor peer akan mendeteksi itu objek kisaran dalam jarak 1 meter. Kemudian sensor vibrasi juga akan mendeteksi getaran dari objek yang mendekati gitu. Kemudian untuk outputnya nanti disambungkan ke buzzer nanti akan mengeluarkan suara dan jadi pengguna itu akan diberitahu untuk informasinya bahwa ada objek yang mendekat ke mobil. Mungkin sekian karena masih ada kekurangan alat dan bahan, jadi masih belum sempurna memang hardware-nya. Sekian dan terima kasih.